Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother to Grow. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan support dan resisten, beserta apa saja yang menjadi indikator pendukungnya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena masih banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara menentukan support dan resisten yang benar dan tepat, ya. Karena masih banyak yang memasang support dan resisten dengan seperti ini. Jadi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan open buy maupun sell, ya, karena kita bisa kebingungan dengan chart yang seperti ini. Nah, langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini apa itu resisten? Resisten adalah suatu level di mana harga cenderung berhenti atau melakukan pembalikan arah, dan support adalah di mana suatu level harga cenderung berhenti turun dan melakukan pembalikan arah. Di mana itu resisten? Resisten itu di atas dan support itu di bawah. Nah, pengertian secara umumnya adalah resisten itu batas atas dan support adalah batas bawah. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi resisten dan support? Di sini kan harganya turun ya, dia koreksi sedikit lalu turun lagi. Nah, ini menjadi resisten ketika harga berada di sini. Harga naik lagi, berhenti di resisten, lalu koreksi sedikit dan tembus. Dan ini menjadi support. Jadi resisten ini menjadi support karena sudah ditembus, maka naik lagi dan turun di sini, maka ini menjadi resisten dan ini menjadi support. Nah, ini bisa kita identifikasi menjadi resisten karena di sini naik lalu turun, lalu naik lagi, tidak mampu ditembus, lalu turun. Demikian juga ketika naik lalu ditembus, koreksi sedikit di sini lalu naik. Dan ini menjadi support. Tadi ini menjadi resisten, lalu setelah ditembus ini menjadi support. Nah, kendala-kendala pada pergerakan market pada umumnya adalah harga cenderung tidak menyentuh yang sudah kita garis menjadi garis resisten maupun support. Ya, seperti ini kasusnya di bawah. Ya, kita akan coba pasang resisten di sini karena resisten itu bukan hanya garis. Jadi resisten dan support adalah area resisten dan area support. Nah, jadi bagaimana cara kita memasang support dan resisten di sini? Yang pertama bisa kita berikan garis di sini, di mana harga tidak mencapai harga yang kita tetapkan menjadi resisten. Nah, jadi ini ya, yang dua ini di retest, karena ini berdekatan maka kita membuat sebagai area. Jadi ini sebagai resisten. Untuk support juga sama, kita coba kasih garis ya, di mana harga sering di retest. Jadi karena ini berdekatan maka kita membuatnya sebagai area. Langsung saja kita coba di chartnya. Nah, yang pertama kita harus menentukan swing high. Jadi swing high ada di sini. Lalu untuk swing low di sini. Support dan resisten juga bukan hanya swing high maupun swing low. Jadi di tengah-tengah juga, di tengah-tengah pergerakan juga akan terdapat support dan resisten. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat area resisten maupun support. Nah, contohnya di sini kita akan menggaris ya, harga penutupan atau batang candle ini ya. Demikian juga ini kita garis harga penutupan. Maka kita akan gambar areanya. Kita akan coba juga gambar area di sini, area resisten. Nah, di sini kita berpatokan pada support maupun resisten. Karena misalnya ketika harga ini belum terjadi, maka ini akan menjadi fokus kita. Nah, semakin banyak retest terhadap area support maupun area resisten, maka itu menjadi area resisten dan support. Misalnya di sini sudah beberapa kali di retest. Ini 1, di sini juga di retest. 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali di retest, maka kita bisa identifikasi ini menjadi resisten kuat. Lalu untuk supportnya di sini menjadi resisten, lalu turun ke bawah, lalu ditembus, maka ini menjadi support. Turun, ini di retest 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lalu di sini 5 kali. Ini naik lagi. Nah, bagaimana area yang di tengah ini apakah tidak menjadi resisten? Di sini saya biasanya trading atau analisa resisten dan support itu di time frame H4. Jadi makanya jika saya melihat bahwa area-area itu sering ditembus atau sering tidak valid, maka
saya tidak menaruh resisten dan support di situ. Boleh saja kita menaruhnya di situ, tapi itu tidak menjadi fokus utama dalam menentukan area posisi maupun sell. Jika resisten ini sudah menjadi titik fokus kita, maka kita akan mencari open posisi sell di sini. Ketika menyentuh harga ini di retest, kita akan mengambil posisi sell. Di sini kita perlu konfirmasi di candle ini harus ada konfirmasi candle turun. Setelah candle ini maka kita bisa open posisi sell. Jadi ada konfirmasi candle bahwa harga akan turun. Karena bisa jadi pada pergerakan market bisa jadi harga akan naik dan menembus. Nah, misalnya kita akan mencoba menganalisa di pair OutCHF ini dengan time frame H4. Di sini kita akan menentukan area support dan resistennya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mencari swing high-nya. Nah, untuk supportnya kita akan mencari swing low-nya. Swing low-nya di sini ya. Tapi kalau kita lihat di belakang kita akan mencari support di penutupan harga. Jadi di sini karena di sini di retest, lalu di sini di retest ya. Jadi itu juga menjadi support. Nah, kalau kita garis di sini misalnya di bawah ini juga menjadi support ya. Kalau kita perkecil lagi, maka ini menjadi support juga. Ini ada kenaikan tajam, maka kita bisa identifikasi menjadi support. Ya. Ini juga menjadi support, tapi karena harga sekarang berada di sini, maka kita fokus di support dan resisten yang terdekat saja. Jadi ini tidak menjadi fokus utama kita, tapi ini juga bisa menjadi perhatian kita ketika misalnya harga ini ditembus. Ya. Jadi baru support itu menjadi bahan perhatian kita. Nah, selama masih belum ditembus, maka kita abaikan. Nah, untuk resisten ini, kita akan coba hitung berapa kali di retest resisten yang sudah kita pasang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi 5 kali di retest, dan di sini sebenarnya sudah bisa kita ambil open posisi sell. Kita akan coba analisa ulang dengan cara yang mudah. Di sini kita cari yang paling tertinggi, maka kita garis area resisten di situ. Ini menjadi resisten, lalu kita akan mencari support, di mana ini menjadi support. Nah, kita sudah menentukan area support dan resisten. Nah, lalu ketika kita melihat grafik ini, kita akan coba mengidentifikasi harga naik, turun, naik, lalu di sini turun. Nah, ketika harga menembus ini, maka ketika kita memiliki konfirmasi, maka kita melakukan sell. Nah, ini adalah chart pattern bearish double top. Di sini kita sudah mendapatkan konfirmasi ketika harga menembus area ini. Nah, ketika di sini harga menembus dan kita memiliki konfirmasi candle yang tertembus, maka kita bisa open posisi sell. Di sini juga kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan seberapa turun harga ketika kita melakukan sell. Di sini kita akan tarik dari yang terendah ke yang di area ini menjadi area Fibonacci, di mana biasanya ini menjadi supportnya. Maka ketika harga menyentuh 61,8, kita bisa melakukan take profit ketika kita open posisi sell. Bahkan di area resisten ini tadi kita bisa melakukan open posisi sell, tapi karena kita terlambat harganya, maka kita menunggu konfirmasi di sini, didukung dengan chart pattern-nya. Lalu untuk menentukan take profit-nya kita memasang Fibonacci retracement di area 61,8. Nah, untuk stop loss-nya kita akan menaruhnya di atas area resisten. Sekian daripada pembahasan video ini. Jika ada pertanyaan silakan komentar, karena komentar teman-teman akan saya baca dan akan saya tanggapi. Semoga bermanfaat. Salam profit.